Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Utawi maknane asyhadu anna Muhammadan Rasulullah iku an ta'lama yen ta ngaweruhi sira wa ta'taqida lan i'tikad sira wa tusaddiqa lan benerake sira wa tu'mina lan iman sapa sira anna sayyidana ing sak temne Gusti kita wa nabiyana lan nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manafin al-Qurashi ing sak temne Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, Kanjeng Nabi Muhammad putrane Sayyid Abdullah, putrane Sayyid Abdul Muthalib, putrane Sayyid Hasim, putrane Sayyid Abdi Manaf al-Qurashi kang bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Sallamu kiparing rahmat ta'lim sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan paring keselamatan sapa Allah. Iku abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Wulida den lahirake sapa Kanjeng Nabi bi Makkah ing dalem tanah Mekah. Wa bu'itsa lan den utus Kanjeng Nabi biha ing dalem Mekah. Wa hajara lan hijrah Kanjeng Nabi ilal Madinati marang Madinah. Wa dufina lan den sareake Kanjeng Nabi biha fiha ing dalem Madinah. Jadi makna syahadatul risalah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah yaitu harus tercakup 3 hal. Mengerti, kemudian i'tikad atau meyakini dan membenarkan. Iman atau membenarkan sama saja. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashi, beliau ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi mengerti. Pertama kali harus mengerti. Karena orang itu bisa membenarkan, ya terlebih dahulu harus mengerti. Mengerti ini kalau nisbat kita pada orang lain berarti mengenal. Orang itu akan bisa sayang kalau sebelumnya harus mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Gitu juga seperti ini. Orang itu tidak bisa menjadi mengimani tanpa terlebih dahulu harus mengerti. Pengertiannya ini harus didapatkan terlebih dahulu. Kemudian setelah mengerti, harus meyakini, i'tikad. Kemudian setelah itu membenarkan atau mengiman. Mengapa 3 hal ini harus terkumpul? Karena tanpa mengerti, orang itu tidak bisa meyakini, tidak bisa membenarkan. Kemudian orang hanya mengerti saja tapi tidak mau membenarkan. Itu juga tidak diperbolehkan atau berarti masih ada kekurangan. Karena memang itu terjadi. Jadi banyak orang yang mengerti Kanjeng Nabi tapi tidak sampai membawa mereka pada keimanan. Contohnya paman Kanjeng Nabi yang bernama Abu Jahal. Itu ada satu riwayat pernah Abu Jahal ini ditanya oleh temannya. Ya Abu Jahal, hei Abu Jahal, kalau menurut kamu Muhammad ini bagaimana? Dia ini orang baik atau buruk? Agama yang dibawanya ini benar apa salah? Menurut kamu bagaimana? Terus secara tegas Abu Jahal itu mengatakan, Muhammad itu saya tahu, dia itu orang baik. Dan itu sudah terkenal. Terkenal bahwasanya memang Kanjeng Nabi itu dari kecil memang baik. Tidak ada yang menyaksikan. Kebaikannya Kanjeng Nabi, kejujurannya, amanahnya itu mesti tidak ada yang meragukan sama sekali. Termasuk juga Abu Jahal yang kemudian memusuhi. Yang mengerti Kanjeng Nabi ini adalah orang baik. Agamanya bagaimana? Agamanya itu ya juga benar. Saya tahu agamanya itu benar. Lantas, mengapa kamu nggak ikut beriman? Ditanya seperti itu, dia jawabnya, ya memang saya tidak beriman.
Karena apa? Karena saya menyesal mengapa kok yang jadi nabi itu dia kok tidak saya. Nah, itu ternyata jawabannya Abu Jahal seperti itu. Artinya apa? Artinya orang mengerti itu ternyata tidak cukup. Abu Jahal mengerti, tapi tidak sampai membawa ke iman. Karena memang mengerti dan kemudian itu juga harus meyakini. Setelah itu baru membenarkan. Itulah iman. Ya, iman itu seperti itu. Tidak bisa. Iman itu hanya salah satunya. Karena salah satu mesti timpang. Orang meyakini tapi sebelumnya tidak mengerti. Ini juga ya mungkin masih bermasalah. Karena dia berarti orang yang hanya ikut-ikutan. Kadang-kadang itu dia nanti kalau anggapannya ini ternyata dibelokkan oleh yang lain, ini juga nanti akan mulai bergetar. Nah, itu juga berbahaya. Makanya untuk mencapai kesungguhan iman ini memang harus dimulai dari mengenal Kanjeng Nabi ini bagaimana. Itu kalau kita nisbatkan pada Kanjeng Nabi. Meyakini, mengimani bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah dan Rasulnya sebagaimana keterangan yang telah lalu. Kanjeng Nabi Muhammad ini putra Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini adalah orang yang ini ada ceritanya. Kak Sayyid Abdullah itu orangnya itu ganteng banget. Jadi orangnya itu taman sekali dan ketampanannya itu bisa lah disejajarkan dengan Nabi Yusuf, katanya seperti itu. Karena ketampanannya Sayyid Abdullah itu sampai menjadikan fitnah. Jadi orang kalau ketemu Sayyid Abdullah itu sudah tidak merasakan yang lain. Saking tampannya Sayyid Abdullah. Dan yang yang ikut tertarik bukan hanya orang-orang muda, yang maksudnya orang-orang yang biasa, memang siapapun yang kecil sampai yang tua itu juga kalau melihat Sayyid Abdullah itu sudah kan tidak bisa ngapa-ngapa. Saking tercengangnya dengan ketampanan Sayyid Abdullah. Ceritanya seperti itu. Ceritanya Sayyid Abdullah itu memang ketampanannya itu membawa fitnah, bagaimana ketampanannya Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Muhammad ceritanya itu lebih tampan. Cuman ketampanannya Nabi Muhammad itu tidak membawa fitnah. Karena orang melihat Kanjeng Nabi itu tidak kuat lama-lama, tidak tahan. Karena haibahnya Kanjeng Nabi yang lebih mendominasi, sehingga ketampanannya Kanjeng Nabi agak tersamarkan oleh haibahnya, sehingga tidak menjadikan fitnah bagi orang lain. Ceritanya seperti itu. Sayyid Abdullah ini dulu ceritanya hendak disembelih oleh ayahnya Sayyid Abdul Muttalib. Jadi suatu saat Sayyid Abdul Muttalib ini mempunyai nazar. Jadi ketika beliau ini satu nazar tertentu, apabila nanti mempunyai putra laki-laki, maka beliau akan mengkorbankan untuk kemuliaan Ka'bah. Karena beliau ini adalah orang yang memang diberi jabatan khusus untuk merawat dan mengagungkan Ka'bah. Mempunyai jabatan di masyarakat seperti itu dan dipercaya semua. Itu kemudian pas waktu Sayyid Abdul Muttalib mempunyai putra, Sayyid Abdullah ini mempunyai saudara. Ini kemudian ini mempunyai saudara, kemudian di antara beberapa saudaranya ini diundi. Ini siapakah yang jatuh undiannya nanti akan disembelih untuk dikorbankan. Nah, itu sebenarnya putranya nggak ada yang menyangkal. Ya sudah, kalau memang keputusan seperti itu, karena memang tujuannya untuk kebaikan. Pada waktu itu memang atur cara untuk berbuat baik ya mungkin dengan seperti itu. Ya enggak seperti syariatnya Kanjeng Nabi yang kemudian yang kemudian disyariatkan. Itu enggak ada yang model mendekatkan diri atau takarrub dengan memakai korban manusia, enggak ada. Tapi pada waktu itu masih diterima korban seseorang anak laki-laki untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah, itu masih bisa. Pas waktu diundi itu kebetulan yang jatuh ini adalah miliknya Sayyid Abdullah. Jadi artinya
Sayyid Abdullah ini yang mesti calon untuk dikorbankan. Setelah sampai waktunya akan dikorbankan, ternyata itu banyak protes dari masyarakat supaya menggugat jangan sampai melakukan pengorbanan dengan menyembelih Sayyid Abdullah. Itu terus kemudian diingatkan bahwasanya dulu Nabi Ibrahim juga seperti itu, mau menyembelih tapi ternyata kemudian dibatalkan. Ini harus dibatalkan juga. Akhirnya dibatalkan. Maka Kanjeng Nabi ketika sudah lahir itu beliau mengatakan bahwasanya saya ini ibnu dzabihataini. Saya ini adalah anak dan cucu dua orang yang akan disembelih. Yaitu yang pertama Sayyid Abdullah, ayahnya sendiri. Yang kedua adalah Nabi Ismail, dia juga yang kakeknya, merupakan jalur nasabnya beliau sampai pada Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang hendak dikorbankan dengan dibunuh, disembelih. Tuh. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan anak ibnu dzabihataini, yaitu saya ini anak dua orang yang akan disembelih, yaitu Sayyid Abdullah dan Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Abdul Muthalib ini adalah seorang pemimpin. Beliau namanya itu adalah Syaibatul Hamdi. Dinamakan dengan Syaibatul Hamdi karena beliau itu pas waktu lahir itu sudah keluar uban. Nah, jadi sudah keluar uban. Syaibahnya itu diambil dari uban yang telah tumbuh pada waktu kecil, dinamakan syaibah. Kemudian alhamdinya ini tujuannya adalah tafaul supaya beliau ini akan dipuji oleh banyak orang. Dan memang kenyataannya Sayyid Abdul Muthalib ini termasuk orang yang sangat orang yang juga terpuji di kalangan masyarakat. Seorang pemimpin yang hibahnya juga luar biasa. Di antara hibahnya itu pas waktu Abraha ini mau menghancurkan Ka'bah, itu kan sebelum menghancurkan ini Abraha memerintahkan tentaranya untuk merampas semua hewan ternak, onta-onta yang ada di penduduk Makkah pada waktu itu. Semuanya diambil. Setelah diambil, sudah bersiap mau menghancurkan Ka'bah, kemudian Sayyid Abdul Muthalib ini sebagai pimpinan sukunya, ya, sesepuhnya ini kemudian dipanggil. Karena ini yang biasa menjaga Ka'bah, yang merawat Ka'bah. Itu ketika bertemu, Abraha ini adalah seorang raja. Biasanya dia duduknya di singgasana. Itu ketika Sayyid Abdul Muthalib itu duduk di bawah, dia itu merasa tidak nyaman duduk di atas. Karena hibahnya Sayyid Abdul Muthalib ini, kemudian Abraha ini terpaksa tidak jadi duduk di singgasananya. Merasa tidak enak gitu ya. Di saking hibahnya yang dirasakan, kemudian akhirnya gantian. Kalau mau dibalik, Sayyid Abdullah berdiri, diminta untuk berdiri. Abraha mau duduk di bawah. Setelah dipraktekkan, dirasakan duduk di bawah, Sayyid Abdullah berdiri berdiri depannya, itu dia merasakan, wah ini juga bahaya. Kalau seperti ini nanti kalau ditonton oleh rakyat saya, oleh pasukan saya, nanti saya akan kehilangan wibawa. Masa raja duduk di bawah sementara yang bukan raja kok malah berdiri. Ini tidak enak. Akhirnya kemudian keputusnya berundingnya itu dengan cara berdiri semuanya. Jadi Raja Abraha berdiri, Sayyid Abdul Muthalib juga berdiri. Karena itu memilih salah satunya itu sudah tidak nyaman. Akhirnya keputusannya dialognya ini sambil berdiri. Kemudian pas waktu dialog, Raja Abraha menawarkan kepada Sayyid Abdullah, ini saya mau menghancurkan Ka'bah ini. Ini kamu meminta apa? Ternyata Sayyid Abdul Muthalib itu meminta, saya minta hewan ternak saya ini dikembalikan. Karena hewan ternak sudah diambil, ini saya hanya minta untuk dikembalikan. Ini Abraha itu tercengang, terheran-heran. Loh, ini pemimpin suku, ini Ka'bah sebagai tempat yang sangat
sakral ya, tempat ibadah seluruh umatnya, ini mau dihancurkan, kok malah tidak meminta perlindungan, kok malah hanya meminta ontanya dikembalikan. Janggal ini, apa namanya, Raja Abraha. Tapi kemudian terus ditanyakan, loh kenapa kok kamu hanya meminta ternaknya dikembalikan, kok enggak untuk melindungi Ka'bahnya? Nah, dia terus kemudian Sayyid Abdul Muthalib mengatakan, kalau Ka'bah itu sudah tidak saya pikirkan, karena Ka'bah itu yang punya bukan saya. Jadi sudah ada pemiliknya sendiri. Tapi kalau onta-onta ini kan yang punya kan saya. Maka saya meminta kepemilikan saya karena saya pemiliknya. Ka'bah tidak saya minta karena sudah ada pemiliknya. Nanti yang akan menanggung yang akan kamu berurusan sama pemiliknya. Yaitu sudah kamu nanti akan menghadapi pemiliknya saja. Itu saya tidak ikut-ikut. Karena itu bukan milik saya. Gitu alasannya. Akhirnya ontanya dikembalikan. Setelah dikembalikan, Sayyid Abdullah itu kemudian karena dia beli itu saking yakinnya Ka'bah ini nanti akan dilindungi sang pemiliknya. Dia santai-santai aja. Kemudian rakyatnya atau apa namanya teman-temannya dan seluruh orang Makkah itu terus diajak gini, ayo sekarang kita ke atas naik ke bukit, kita lihat apa yang nanti akan dilakukan oleh pemilik Ka'bah ini ketika Ka'bah akan dihancurkan. Nah itu kemudian semuanya berbondong-bondong naik ke bukit dan menonton apa yang nanti akan terjadi. Ternyata benar sebagaimana perkataannya, karena memang ini sudah ada pemiliknya, ya nanti pemiliknya yang akan berurusan dengan Abraha. Abraha baru akan mendekat, pemiliknya ini sudah mengutus pasukan yang hanya berupa burung ya. Cuman burung ini membawa satu batu ya, yang katanya itu kalau dijatuhkan itu terus mengena pada orang itu langsung gosong, langsung terbakar semuanya. Ini semua pasukannya ya juga kena, gajahnya ini juga kena. Tapi ceritanya itu batu itu tidak sampai menempel ke tanah di bumi, karena dikhawatirkan kalau batunya itu sampai menempel tanah di bumi itu nanti seluruh bumi akan kering. Saking dahsyatnya itu, panasnya batu itu. Jadi cuman dia mengena pada orang dan gajahnya, kemudian berjalan kayak obat nyamuk itu, panasnya itu sampai menjalar sampai ke bawah, tapi sebelum sampai ke bawah dia kembali ke atas. Nah, itulah yang dilakukan pemilik Ka'bah atau Gusti Allah dalam menjaga Ka'bah. Itu kejadian Sayyid Abdul Muthalib. Dan Sayyid Abdul Muthalib sendiri ini adalah orang yang memang luar biasa. Bahkan itu ceritanya dulu itu sebenarnya Sayyid Abdul Muthalib itu sudah sering didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu yang membawa apa ya? Semacam ilham atau apa. Kalau dibahasakan wahyu ya tidak cepat dong, karena Abdul Muthalib bukan nabi. Tapi ya mirip-mirip seperti itu. Cuman itu ternyata yang mendapatkan kenabiannya itu adalah pada cucunya, bukan Sayyid Abdul Muthalib. Tapi yang sudah didatanginya itu Sayyid Abdul Muthalib. Itu sudah didatangi oleh malaikat Jibril berulang kali. Nah, cuman jatuhnya risalahnya itu pada cucunya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu Sayyid Abdul Muthalib itu senang banget sama Kanjeng Nabi Muhammad, karena memang ini cucu yang ternyata akhirnya menjadi risalah sebagaimana yang dulu itu sudah impikan ya. Ternyata tembusnya wahyu ini ternyata pada cucunya yang bernama Muhammad, Sayyid Abdul Muthalib. Kemudian Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib bin Sayyid Hasim bin Sayyid Abdul Manaf. Sayyid Abdul Manaf ini yang kemudian orang yang orang yang mendirikan suku Quraisy ini adalah Abdul Manaf Al-Quraisy. Jadi nisbatnya itu pakai Al-Quraisy bukan Al-Quraisy ya. Jadi Al-Quraisy adalah orang yang pertama kali mendirikan suku Quraisy, Bani Quraisy. Kanjeng Nabi ini adalah Abdullah wa Rasuluh ila jami'il khalqi.
Kanjeng Nabi diutus untuk seluruh makhluk. Makhluk itu siapa saja? Makhluk itu ya, kalau makhluk secara lengkap, manusia, jin, malaikat. Ya. Ada yang selainnya ya, ada hewan, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas yang Kanjeng Nabi diutus yang membawa syariat taklif ini hanya kepada manusia dan jin. Ya. Jadi manusia dan jin ini adalah makhluk yang menjadi sasaran dakwahnya Kanjeng Nabi, dakwah yang secara taklifi. Taklifi ini artinya yang berbentuk tuntutan untuk menjalankan syariat. Kalau pada malaikat itu Kanjeng Nabi juga istilahnya mursalon tapi bitasyrif. Jadi Kanjeng Nabi ini juga diutus untuk berdakwah pada untuk malaikat, cuman tidak jalur taklifi tapi tasyrifi, karena malaikat ini sudah tidak perlu ditaklif, karena manusia ini sudah mesti taat pada Gusti Allah, tidak mungkin maksiat. Jadi tidak ada istilah taklifi pada malaikat, tapi tasyrifi. Tapi itu menunjukkan bahwasanya keumuman risalahnya Kanjeng Nabi bukan hanya pada manusia, tapi jin dan juga malaikat. Jadi malaikat ini ya juga termasuk umatnya Kanjeng Nabi, cuman umat yang dalam artian dakwahnya Kanjeng Nabi adalah dakwah tasyrifiyah, hanya memuliakan saja, tapi tidak bentuk taklifiyah sebagaimana pada manusia dan jin. Ulida di Makkah, dilahirkan di kota Makkah, kemudian wabu Isafiha diutus di Makkah itu juga, yang utusannya itu ya lumayan ya, Kanjeng Nabi mulai diutusnya di usia ke-40. Kanjeng Nabi semenjak usia ke 30-an ya, mungkin ke 30-an itu mulai senang menyendiri dan bertahanos istilahnya. Dan tahanos itu ternyata sudah ada semenjak Said Abdul Muthalib. Said Abdul Muthalib itulah yang memulai tahanos di gua ataupun dimanapun, dan kemudian Kanjeng Nabi juga mengikuti tradisi kakeknya, mulai suka bertahanos itu mulai usia ke-30-an. Awalnya ya mungkin hanya beberapa kali, tidak terlalu sering. Awalnya mungkin sehari, terus kemudian pulang, kemudian berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi baru tahanos lagi. Tapi lama kelamaan menjadi hobi Kanjeng Nabi. Menjadi hobi, dan sampai mungkin kadang-kadang sampai berapa hari itu tidak pulang. Jadi sampai membawa bekal. Dan Siti Khadijah itu selalu menyediakan bekal. Dan Siti Khadijah itu dalam melepaskan Kanjeng Nabi untuk bertahanas itu serela-relanya, rela sekali, tidak terus merasa keberatan. Ini kok saya ditinggal terus. Karena apa? Karena Siti Khadijah itu sudah mengincar Kanjeng Nabi itu semenjak sebelum menjadi suaminya, semenjak sebelum menjadi istrinya. Jadi Siti Khadijah itu ya memang mengerti Kanjeng Nabi ini orang baik, tapi bukan hanya kebaikan saja, karena bukan hanya orang baik biasa yang dinantikan, tapi mesti lebih dari itu. Dan itu ternyata memang dinantikan. Ini bukan hanya baik saja, bukan hanya orang pintar, bukan hanya orang baik, tapi lebih dari itu adalah memang dinantikan ini akan menjadi Rasul. Menjadi Rasul. Oleh karena itu, pas waktu berdagang ke Syam, itu Kanjeng Nabi Siti Khadijah yang sebelum menjadi istrinya, itu kan kemudian memberi pengawalan pada Kanjeng Nabi dengan mengutus Maisarah, ya Maisarah nama laki ya, nama laki-laki bukan perempuan, diutus untuk mengiringi untuk menemani Kanjeng Nabi Syam. Itu setelah pulang langsung ditanya, kamu dalam perjalanan bersama Muhammad ini kamu ada pengalaman apa? Kemudian diceritakan, saya itu terheran-heran. Jadi setiap saya itu melewati saya dengan Muhammad pada waktu itu memang belum Nabi ya. Saya dengan Muhammad itu setiap melewati pepohonan, itu pohon itu kemudian merundukkan. Jadi seolah-olah menghari penghormatan ketika Kanjeng Nabi melewatinya. Ketika Muhammad melewatinya. Itu mulai dari rumah sampai ke Syam dan sampai kembali lagi, itu seperti itu. Dan kemudian Muhammad itu selalu dilindungi oleh awan, jadi tidak terkena panas karena awan selalu mengikuti Muhammad kemanapun,
berjalan, jadi awan ini selalu mengiringi. Jadi tidak pernah kena sengatan matahari karena memang selalu diiringi oleh awan. Itu sepanjang perjalanan seperti itu. Nah dari itu kemudian Siti Khadijah itu sudah, wah ini berarti memang bukan orang biasa. Kebaikannya itu bukan orang baik biasa ini. Ini mesti akan menjadi orang yang mempunyai derajat yang sangat tinggi. Itu sudah yakin loh Siti Khadijah. Nah, kemudian singkat cerita sampai akhirnya kemudian Siti Khadijah meminta menjadi istrinya Rasulullah, dan itu dinantikan. Ini firasat Siti Khadijah bahwasanya Kanjeng Nabi ini akan menjadi orang besar. Ini dinantikan. Ini mana ini? Ini orang besar yang bentuknya seperti apa? Tunggu-tunggu. Di kerasulan ya mungkin sudah mencium bahwasanya Kanjeng Nabi ini akan menjadi utusan, akan menjadi rasul, akan menjadi nabi. Tapi dinanti Kanjeng Nabi menikah usia 25 tahun. Kanjeng Nabi menjadi rasul itu usia 40 tahun. Itu tenggang waktunya kan cukup lama. Itu dinanti itu. Ini mana ini Kanjeng Nabi kok udah jadi nabi-nabi. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi usia ke-30-an, Kanjeng Nabi izin untuk bertahanus di Gua Hira. Itu ya diizinkan karena wah ini berarti sudah ada tanda-tanda ini sudah semakin mendekati. Diizinkan. Dan itu semakin lama semakin intens ya. Jadi Kanjeng Nabi semakin intens untuk bertahanus di Gua Hira. Dan itu tetap didukung oleh Siti Khadijah. Jadi ketika angkat berangkat itu ya bekalnya disiapkan. Ini jenengan mau beberapa hari sampai berhari-hari. Sampai akhirnya turunlah malaikat Jibril membawa wahyu. Dan itu pinternya Siti Khadijah itu tahu bahwasanya itu yang datang ini mesti sebagaimana yang datang pada nabi-nabi terdahulu. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu kemudian ketakutan dari Gua Hira ketika didatangi, Kanjeng Nabi itu terus kemudian ketemu sama Siti Khadijah, itu langsung Kanjeng Nabi minta diselimuti. Dan Siti Khadijah itu pada waktu itu melihat malaikatnya. Karena malaikat itu sudah mengikuti dari Gua Hira, malaikat Jibril itu mengikuti dari Gua Hira sampai ke dalamnya Kanjeng Nabi. Dalamnya Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah yang tahu itu kemudian dia mengangkat kalau sekarang ini mengangkat roknya ya. Dia angkat sedikit ya, tidak sampai tinggi-tinggi, paling kelihatan betisnya. Betis atau mungkin ya pokoknya diangkat lah. Ceritanya seperti itu. Tujuannya apa? Kalau yang mengikuti Kanjeng Nabi ini malaikat mati, ini mesti tidak takut itu malaikatnya. Karena malaikat tidak takut dengan aurat. Tapi kalau malaikat Jibril itu takut dengan aurat. Tidak mau. Makanya malaikat Jibril, malaikat yang membawa rahmat, ini terhadap hal-hal yang yang aurat, terus patung, kemudian ada lonceng, ada anjing, itu kan tidak mau, ceritanya kan tidak mau masuk. Itu ya memang dia itu anti. Malaikat Jibril juga anti, seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu ketakutannya takut bahwasanya malaikat yang datang itu malaikat mati. Kanjeng Nabi mau dicabut nyawanya. Ketakutan sekali. Karena beliau ketakutan, terus kemudian diceritakan sama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu langsung bereaksi cerdas. Diangkatnya roknya. Kalau ini benar malaikat mati, mesti malaikatnya tidak akan takut. Nah, kalau malaikat mati itu sudah tidak takut, tapi ada anjing, ada orang telanjang yang tidak takut, memang tugasnya dia mau mencabut nyawa. Nah, ternyata ketika diangkat roknya, malaikat itu langsung pergi. Oh, berarti bukan malaikat mati, ini berarti malaikat Jibril ini. Nah, itu hebatnya Siti Khadijah. Jadi sudah tahu yang datang ini mesti malaikat Jibril. Akhirnya diangkat roknya itu. Akhirnya sudah hilang. Nah, ketika sudah hilang, sudah pergi malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sudah mulai agak tenang. Apalagi minta diselimuti itu. Itu Siti Khadijah luar biasanya terhadap Kanjeng Nabi dalam mendukung risalahnya Kanjeng Nabi, itu mulanya seperti itu.
Dan kemudian keesokan harinya, setelah Kanjeng Nabi sudah tenang, keesokan harinya itu kan langsung dibawa ke masih saudaranya ya, Warokoh ya, seorang kalau tidak salah itu seorang pendeta Nasrani ya, kalau tidak salah. Kalau yang satu yang ketemu sama Abu Thalib itu namanya Bukhairo. Kalau Bukhairo kalau tidak salah itu pendeta Yahudi. Kalau Warokoh itu adalah pendeta Nasrani. Ya, ketika ditanyakan ke pendeta, ya, karena memang pendetanya pada waktu itu dicarikan pendeta yang masih orisinil, artinya pendeta yang memang tidak banyak kitab-kitabnya itu tercampur oleh kitab-kitab yang sudah diperbaharui orang-orang yang menyimpang itu. Itu setelah ditanyakan, ini paman saya, suami saya ini, Nabi Muhammad ini tadi kemarin itu mengalami kejadian seperti ini. Itu setelah dianalisa, wah ini berarti ini suami kamu ini akan diturunkan wahyu. Jadi yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat yang datang kepada Nabi Isa atau Nabi Musa itu ceritanya. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad, yang datang ke Muhammad itu adalah yang dulunya datang ke nabi-nabi terdahulu. Artinya, jadi kamu didatangi oleh malaikat yang nanti akan mengangkat menjadi rasul. Tenang saja, dia terus dia sudah semakin senang karena ternyata yang diimingkan dulunya bahwasanya suaminya akan menjadi utusan, menjadi rasul, ini kesampaian dengan adanya kejadian seperti itu sampai seterusnya. Wulida bi Makkah wa bu'itsa fihi wa bu'itsa fiha wa hajara ilal Madinati, kemudian hijrah ke Madinah, wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Dan inilah di antara satu rahasia Kanjeng Nabi. Mengapa Kanjeng Nabi itu kok tidak kembali ke Mekah? Karena Kanjeng Nabi itu menghormati ya sebagai balas jasa kepada orang Ansor. Karena mestinya begini, mestinya kalau kita memakai logika normalnya, Kanjeng Nabi itu bermula dari Mekah. Kanjeng Nabi sampai ke Madinah itu gara-gara diusir atau gara-gara disakiti oleh kaumnya ketika di Makkah. Maka ketika Makkah ini sudah ditaklukkan, sudah ada Fatih Makkah, Kanjeng Nabi kan mengapa kok tidak kembali? Padahal kalau kembali, Kanjeng Nabi kembali ke tanah kelahirannya, kembali ke masyarakatnya, dan mestinya juga kembali ke tempat yang di situ ada Ka'bahnya, ya. Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah tempat paling mulia sedunia, ya, dibanding dengan Madinah dan yang lain maksudnya. Mengapa kok Kanjeng Nabi tidak kembali? Karena Kanjeng Nabi diantaranya juga untuk balas jasa kepada orang Ansor. Karena kaum Ansor ini ketika Kanjeng Nabi datang pertama kali ke Madinah itu langsung menyambut dengan baik, dengan sangat baik sekali, dengan sambutan yang sangat luar biasa. Dan kemudian dirawat Kanjeng Nabi dan seluruh sahabatnya. Nah, karena memang kebaikan jasa dari orang Ansar ini, ketika Makkah sudah ditaklukkan, Kanjeng Nabi tidak kembali ke Makkah, tapi tetap berada di Madinah. Itu di antara sana. Maka orang Ansar ini juga tenang-tenang. Jadi ketika Fatih Makkah, ketika ada pembebasan kota Makkah, itu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, Anal mahya mahyakum wal mauta, innal mahya mahyakum wal mauta wal mamata mamatukum, gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya saya hidup di sana dan juga nanti saya akan meninggal di sana. Ini kamu suka apa enggak seperti itu? Ternyata mungkin ya suka sekali, karena memang satu penghormatan yang luar biasa. Kanjeng Nabi kemudian menghendaki wafat di kota Madinah.
Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.